Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah timeline konsepsi pemahaman manusia tentang Tuhan? Adakah fakta ilmiah tentang Tuhan? Bersama kami kelompok 4 akan membahasnya. Saya Herdani Ahmad Haikal dengan NPM 21043010001. Saya Cindy Nur Haliza dengan NPM 21043010048. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andrianto dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan nomor NPM 21043010022. Putri Nur Habibah dengan NPM 21043010014. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ulang Abriansyah, NPM 21043010041. Saya Sinta Sriwijayanti dengan NPM 21043001008. Daging sapi enak rasanya, yuk disimak. Berbicara tentang konsepsi pemahaman manusia mengenai Tuhan, manusia mengalami berbagai macam periodisasi di setiap zamannya. Agama-agama samawi sebelum Islam ada dua, yaitu Yahudi dan Nasrani. Agama Yahudi adalah agama asli bangsa Yahudi yang merangkum seluruh tradisi dan peradaban religi, budaya, maupun hukum bangsa Yahudi. Inti kepercayaan penganut agama Yahudi yaitu wujudnya Tuhan yang Maha Esa, pencipta dunia yang menyelamatkan bangsa Israel dari penindasan di Mesir, menurunkan undang-undang Tuhan atau Torah kepada mereka dan memilih mereka sebagai cahaya kepada manusia sedunia. Kitab agama Yahudi menuliskan Tuhan telah membuat perjanjian dengan Abraham bahwa dia dan cucu cicitnya akan diberi rahmat apabila mereka selalu beriman kepada Tuhan. Bentuk beriman kepada Tuhan ditunjukkan dengan cara beribadah. Agama Yahudi sendiri memiliki cara beribadah, yaitu dengan melakukan sembahyang. Sembahyang dilakukan 3 kali sehari, yakni menunaikan syahriyat atau sembahyang pagi, minha atau sembahyang siang, ma'rib atau sembahyang malam. Ada juga sembahyang tambahan yang bernama musaf, dilakukan setiap hari Sabtu dan hari raya. Adapun hari raya umat Yahudi adalah Rosh Hashanah, Yom Kippur, hari pertama Sukkot, Shemini Atzeret Simchat Torah, hari pertama dan terakhir Pesak, dan Shavuot. Sebagai sebuah agama, maka Yahudi juga memiliki kitab Taurat. Ada beberapa macam kitab Taurat, yaitu Taurat tertulis dan Taurat lisan. Dalam melakukan ibadah, umat Yahudi memiliki tempat beribadah yang bernama sinagog atau kanisah. Sinagog sendiri difungsikan sebagai tempat pendidikan keagamaan berupa pembacaan dan penafsiran kitab Taurat. Yang kedua ada agama Nasrani, adalah agama yang dikembangkan oleh Yesus dari Nerizet yang kita namai Nabi Isa. Kata Nasrani diterapkan oleh para pengikut Yesus Kristus yang diambil dari kata Nazaret. Dikarenakan Yesus berasal dari kota Nazaret, maka pengikutnya dinamakan Nasrani atau umat Kristen. Cara beribadah umat Nasrani atau Kristen adalah dengan cara berdoa. Adapun doa yaitu doa pembuka, lalu pujian-pujian. Di dalam pujian ada 2, yaitu praise dan worship. Hari raya atau hari besar umat Nasrani yaitu hari raya Paskah, Pentakosta, kenaikan Isa Al-Masih, dan hari raya Natal. Adapun kitab suci agama Nasrani yaitu Alkitab atau Injil. Sebagai agama yang mengharuskan umatnya beribadah, maka Nasrani memiliki tempat beribadah berupa gereja. Sebelum agama Islam ada, agama-agama bumi telah ada terlebih dahulu. Agama bumi adalah agama dunia atau natural religion. Agama bumi lahir dari filsafat masyarakat, baik yang berasal dari para pemimpin masyarakat ataupun dari para pengajar agama yang bersangkutan. Agama ini berkembang pada masyarakat yang memiliki tingkat solidaritas mekanik atau pada masyarakat yang masih memiliki pola berpikir yang tradisional. Pemahaman manusia mengenai Tuhan sebelum Islam dalam agama bumi yang akan kita bahas ada 2, yaitu agama Hindu dan Buddha. Kedua agama Dharma ataupun bumi yang memiliki banyak pemeluk dan tersebar di seluruh penjuru dunia. Agama Hindu adalah agama yang dominan di Asia Selatan, terutama di India dan Nepal, yang mengandung aneka ragam tradisi. Agama ini meliputi berbagai aliran, di antaranya adalah Saiwa, Vaishnava, dan Sakta, serta suatu pandangan luas akan hukum dan aturan tentang moralitas sehari-hari, yang berdasar pada karma, dharma, dan norma kemasyarakatan.
Agama Hindu cenderung seperti himpunan berbagai pandangan filosofis atau intelektual daripada seperangkat keyakinan yang baku dan seragam. Dalam Hindu terdapat berbagai macam persembahyangan, doa, ataupun puja. Dilakukan berdasarkan beberapa hari suci dalam agama Hindu atau pemujaan pada dewa atau arwah yang dihormati. Persembahyangan dapat dilakukan dalam kuil keluarga maupun pura di lingkungannya. Ritual terkadang melibatkan api atau air sebagai lambang kesucian. Dalam Hindu terdapat hari besar seperti Hari Raya Siwaratri, Durga Puja, dan Nyepi untuk Hindu Dharma di Indonesia. Kitab suci agama Hindu adalah Weda. Agama bumi yang kedua adalah agama Buddha. Agama Buddha yaitu sebuah agama dan filsafat yang berasal dari anak benua India, yang mencakup berbagai macam tradisi kepercayaan, serta beberapa praktik abar berdasarkan pada segala sesuatu yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama, yang secara umum dikenal sebagai Sang Buddha, atau berarti yang telah sadar, dalam bahasa Sanskerta dan bahasa Pali. Dalam agama Buddha terdapat kebaktian. Kebaktian ini merupakan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menciptakan langit dan bumi. Menghormati, mengabdikan diri dan berbakti kepada Sang Buddha, Bodhisattva, Dharmapala, dan para Arya dengan membaca mantra-mantra suci dan bermeditasi. Satu di antara hari besar umat Buddha yaitu Hari Raya Waisak. Kitab suci umat Buddha adalah Tripitaka. Tempat ibadah umat Buddha adalah wihara. Berbicara mengenai fakta ilmiah tentang Tuhan, pada tahun 2007, Francis S. Collins, ketua proyek penelitian gen manusia, pernah menyatakan bila DNA manusia menyimpan bukti keberadaan Tuhan. Dr. Collins mengungkapkan bila DNA adalah bahasa Tuhan dan perwujudan dari rencana Tuhan yang juga bagian dari alam. Gen manusia memang sangat kompleks, dengan bagian data mencapai miliaran. Hal seperti ini tentu lahir berkat desain panjang dari sesuatu yang sangat hebat di luar jangkauan intelijensi manusia. Ada beberapa pertanyaan yang memperkuat argumen dari Dr. Collins tersebut. Di antaranya adalah apa arti hidup, siapa yang memulai alam semesta, dan tentu saja siapa sosok hebat yang mampu menciptakan DNA yang sangat rumit itu. Menurut banyak studi, alam semesta tidak akan bisa bertahan lebih dari 1 detik. Sebagai contohnya yaitu Big Bang yang seharusnya memproduksi dalam jumlah yang sama antara matter dan antimatter, dan jika tidak alam semesta akan hancur. Namun sebaliknya, justru matter jumlahnya lebih banyak dan alam semesta pun tercipta. Hal ini tidak bisa dijelaskan oleh para ilmuwan. Dalam teori lain, yang menyangkut partikel Higgs boson atau partikel Tuhan, tak pernah bisa dijelaskan bagaimana benda apapun termasuk alam semesta mendapatkan massa mereka. Tanpa adanya massa, alam semesta pun tak akan ada secara nyata. Selain itu, kombinasi jarak antara planet-planet dari tata surya kita adalah hal yang masih menjadi misteri. Bumi berada pada jarak yang pas dengan matahari, sehingga tidak terlalu dekat hingga membakar, dan terlalu jauh hingga membeku. Belum lagi jarak antara planet seperti ke Jupiter yang membantu bumi untuk menarik komet dan asteroid untuk menjauhi dan tidak menghantam bumi. Hal ini tidak dapat dijelaskan. Diperkuat dalam surat Al-Quran, yaitu surat ke-6 ayat 102, yaitu surat Al-An'am, yang artinya, itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Dan di surat ke-88 yaitu surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20 yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan, dan kepada langit bagaimana ia ditinggikan, dan kepada gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan kepada bumi bagaimana ia dihamparkan. Dari ayat-ayat ini kita diajak untuk membaca, mentadaburi, dan merenungi fenomena alam yang di dalamnya terdapat keajaiban-keajaiban Allah.